sampai masuk ke ruang rapat, dan melihat CEO sedang memimpin pertemuan dengan beberapa wakil direktur. Barulah gadis itu sadar, bahwa suaminya ternyata adalah CEO dari grup besar tersebut. Mengingat selama ini CEO terus menyembunyikan identitasnya. Gadis itu pun kecewa dan langsung menepis tangan CEO yang ingin menggenggamnya. CEO sadar dirinya memang bersalah sejak awal, langsung meninggalkan para eksekutif yang masih bingung, dan buru-buru mengejar keluar. Beberapa hari sebelumnya, gadis itu ditangkap polisi karena terlibat perkelahian. Tapi untuk bisa keluar dari kantor polisi, harus ada anggota keluarga yang datang dan menandatangani surat. Gadis yang biasanya tidak ingin merepotkan orang tuanya, tiba-tiba teringat, meski belum pernah bertemu, namun dia sudah resmi menikah dengan CEO dan punya buku nikah. Dia pun mencoba bertanya pada polisi, apakah bisa tidak menghubungi keluarga. Tapi suaminya yang datang menjemput. Lalu dia mengeluarkan buku nikah dari tasnya, membuktikan bahwa dia sudah menikah secara sah. Sementara itu, CEO sedang sibuk membahas proyek luar negeri. Tiba-tiba ponselnya berbunyi. Ternyata pesan dari gadis itu yang memintanya datang ke kantor polisi. Barulah CEO teringat bahwa dia memang sudah menikah. Dia pun segera menghentikan rapat dan meminta asisten menunda semua jadwal. Di sisi lain, orang tua dari gadis licik yang berkelahi dengannya sudah tiba di kantor polisi lebih awal. Begitu melihat mereka, gadis licik langsung berpura-pura menangis, mengaku tangannya dipukul sampai patah. Namun gadis hanya tersenyum dingin, karena dia tahu gadis itu sama sekali tidak terluka. Tapi ayah gadis licik sangat marah, langsung bertanya siapa yang tega memukul putrinya. Saat itulah gadis berdiri dan mengaku. Begitu ayah itu melihat wajah gadis, dia terdiam sejenak, karena wajah gadis itu sangat mirip dengan istrinya saat muda. Tanpa dia tahu, gadis itu sebenarnya adalah anak kandungnya yang hilang. Ternyata 20 tahun lalu, istrinya dan pengasuh melahirkan di rumah sakit yang sama, demi memberi kehidupan mewah pada anaknya sendiri. Pengasuh diam-diam menukar kedua bayi, lalu membuang putri mereka di jalan yang dingin. Beruntung gadis itu ditemukan dan diadopsi oleh orang baik. Sejak itu, putri konglomerat ini malah tumbuh di desa miskin, sementara anak pengasuh menikmati kehidupan mewah sebagai anak konglomerat. Ironisnya, bertahun-tahun kemudian, kedua anak itu masuk universitas yang sama, bahkan sekelas. Gadis licik yang dimanja sejak kecil, memiliki sifat arogan dan suka merendahkan. Dia sering menindas gadis itu, hingga konflik mereka memuncak, dan keduanya ditangkap polisi. Berkat kejadian itu, gadis akhirnya bertemu orang tua kandungnya untuk pertama kali. Ibunya merasa pasti ada kesalahpahaman, namun gadis langsung menjelaskan, dia terpaksa melawan. Karena gadis licik bukan hanya menghina latar belakangnya, tapi juga menghina kedua orang tuanya. Saat itu CEO masuk ke kantor polisi. Gadis langsung tersenyum dan memeluk lengannya, sambil pamer ke gadis licik. Saat CEO ingin menjelaskan, gadis malah menyelah, mengaku bahwa mereka bertemu lewat perjodohan, dan akan segera menikah. Gadis licik pun marah besar, karena selama ini dia diam-diam menyukai CEO. Dia menjerit bahwa gadis itu tidak pantas bersanding dengan CEO, lalu mencoba menarik tangan CEO. Tapi CEO menepisnya dengan wajah dingin, dan pergi bersama gadis itu. Gadis licik lalu menangis dan mengadu pada orang tuanya, mengaku dia hanya mau menikah dengan CEO. Ayahnya yang tak tega melihat anaknya bersedih, akhirnya berkata akan melamar ke keluarga CEO. Setelah kakek CEO kembali ke negara itu, gadis licik pun tersenyum puas. Namun dia tidak tahu, bahwa CEO dan gadis itu sudah resmi menikah. Dan alasan CEO kembali ke negara itu, adalah untuk menikahi gadis itu secara resmi. Namun sebelum itu, dia ingin lebih dulu bertemu dengan keluarga mertuanya.